Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni berjudul memahami gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim dalam Muhammadiyah. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah sendiri bergerak untuk mengajak umat manusia dalam memeluk agama Islam dan berbuat amar ma'ruf nahi mungkar atau melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga hidup manusia bisa lebih selamat, bahagia, dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, orang-orang yang berada di dalamnya haruslah memahami Muhammadiyah serta mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Next. Masuk ke dalam pengertian fakir, miskin, dan yatim. Di sini ada beberapa definisi. Saya ambil garis besarnya yang biasa digunakan para ulama. Ulama sendiri mendefinisikan fakir sebagai orang-orang yang tidak memiliki atau tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan lainnya untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Kemudian miskin. Miskin berasal dari kata asakan, yang berarti orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Miskin juga bisa diartikan sebagai orang yang memiliki pekerjaan, namun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak yang beranggapan bahwa fakir dan miskin ini sama, namun sebetulnya memiliki perbedaan, sehingga dapat dikatakan bahwa fakir ini sebenarnya lebih membutuhkan dibanding orang miskin, dikarenakan fakir tidak memiliki pekerjaan dan harta apapun, sedangkan orang miskin masih memiliki pekerjaan, namun tidak bisa mencukupi kebutuhan. Kemudian yatim. Istilah yatim ini berasal dari saduran bahasa Arab, yang artinya adalah seorang anak dalam usia belum balik, namun telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian ada istilah piatu, adalah seorang anak yang belum balik, tapi telah ditinggal wafat oleh ibunya. Sedangkan yatim piatu merupakan gabungan dari keduanya, yakni seorang anak yang dalam usia belum balik, namun telah ditinggal wafat kedua orang tuanya. Next. Fakir, miskin, dan yatim dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sendiri memandang bahwa kemiskinan ini merupakan suatu penyakit yang berbahaya, sehingga dengan menjadikan kaum duafa sebagai mustahik atau berhak menerima zakat, dapat membantu meringankan bebannya masing-masing. Seperti yang tercantum pada surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Sebagai sesama muslim, kita diwajibkan untuk saling peduli satu sama lain. Begitupun dengan kaum duafa, yang kita tahu sendiri bahwa mereka memiliki kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi. Dengan adanya bantuan seperti zakat ini, diharapkan dapat membantu mengurangi beban yang mereka alami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Keberpihakan Muhammadiyah terhadap kaum duafa. Tujuan dakwah Muhammadiyah adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Segala amal usaha Muhammadiyah digerakkan untuk tujuan tersebut. Hal ini bukan tidak beralasan, tetapi sejak pendirian Muhammadiyah, upaya-upaya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilandasi dengan dasar ayat Al-Quran dan hadis mampu menggerakkan dinamika kehidupan masyarakat Islam di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Salah satu contoh dengan mempraktekkan surat Al-Ma'un, Kiai Haji Ahmad Dahlan secara organisatoris menggerakkan usaha-usaha riil dalam bidang ekonomi untuk mengangkat dan mengentaskan kemiskinan umat Islam. Gerakan ini mendorong inspirasi bagi warga Muhammadiyah dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap mustadafin
melalui berbagai bidang dan cara. Peran Muhammadiyah dalam membantu kaum duafa melalui amal usaha Muhammadiyah. Melalui pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, Muhammadiyah diakui telah membantu dan mendukung pencerahan masyarakat tanpa pandang bulu. Di bidang pendidikan, orang beragama lain boleh dan tidak dilarang belajar di sekolah Muhammadiyah. Pendirian rumah sakit dan panti asuhan juga merupakan kepedulian sekaligus sumbangannya bagi kepentingan umat. Salah satu program unggulan Muhammadiyah adalah gerakan 1000 klinik. Banyak klinik baru Muhammadiyah yang bermunculan di berbagai daerah seperti klinik apung di Maluku. Muhammadiyah juga memiliki program gerakan kesehatan preventif seperti program bayi sehat, posyandu, dan gerakan merujuk orang sakit. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi fokus penting Muhammadiyah. Saat ini, ujarnya, Muhammadiyah sedang berusaha masuk ke daerah-daerah terjauh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah dijelaskan terkait dengan gerakan peduli Muhammadiyah yang mewajibkan untuk berzakat kepada fakir miskin dan anak yatim sebagai gerakan peduli, lalu telah dijelaskan juga tentang penerimaan zakat kepada fakir miskin dan juga anak yatim piatu. Selanjutnya terkait dengan peran Muhammadiyah sendiri yang muncul sebagai institusi atau institusionalisasi teologi Al-Ma'un untuk diharapkan peduli pada kedua kaum tersebut, yakni kaum fakir miskin dan juga anak yatim, di mana Muhammadiyah ini memiliki maksud dan tujuan dalam menerapkan atau memberikan gerakan peduli tersebut, yaitu untuk mengurangi dan mengikis problematika sosial. Muhammadiyah dalam praktisi sosial atau praktik sosial sendiri dalam gerakan peduliannya dan kebaikannya terhadap kaum mudla'afin, duafa, miskin, dan juga anak yatim. Muhammadiyah sendiri banyak mendirikan lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat layanan sosial lainnya untuk membantu kaum dari fakir miskin dan juga anak yatim. Pendirian dari tempat layanan sosial tersebut yang telah disebutkan sebelumnya sendiri merupakan bentuk kepedulian Muhammadiyah kepada kaum miskin dan juga untuk kepentingan banyak umat. Sekian presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.